nanti kalau kamu ekspor ke saya, you nggak akan kena pajak, ya, karena nanti gini. Nah itu menurut Bruno nggak boleh. Jadi kalau sudah diberikan special privilege buat satu negara, negara lain juga harus diberikan hal yang sama. Apakah ekonomi global akan mengalami gangguan dengan shock yang ditimbulkan dari perubahan tarif yang dilakukan oleh Amerika ini? Bahwa negara Amerika Serikat termasuk negara yang tidak suka terikat pada komitmen internasional. Selamat datang di Solution Launch Podcast, ruang diskusi yang membedah isu-isu terkini terkait ekonomi dan perbankan. Episode kali ini akan membahas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang menuai perhatian besar pelaku usaha dan pemerintah Indonesia. Bersama ini saya Beni Siswanto dan narasumber kita hari ini yaitu Profesor Dr. Makarim Wibisono. Perkenankan saya menguraikan pengalaman beliau. Beliau ini adalah alumnus dari dua universitas S2, yaitu di Hopkins University Washington DC dan Ohio State University. Kemudian dilanjut dengan PhD program di Ohio State University. Kemudian beliau juga adalah mendapat gelar profesor dari Universitas Airlangga. Kemudian kalau kita melihat pada pengalaman dan jabatan profesional lainnya, beliau memang fully dalam karirnya adalah sebagai diplomat. Tahun 1997 sampai 2001, Profesor Makarim adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh wakil tetap RI untuk PBB di New York, merangkap untuk Bahamas, Jamaika, Nicaragua, dan Guatemala. Kemudian setelah dari duta besar dipanggil kembali ke Indonesia sebagai Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri tahun 2000-2002, dilanjut lagi menjadi Dirjen Asia Pasifik dan Afrika. Setelah itu nampaknya beliau ditugaskan kembali menjadi duta besar luar biasa berkuasa penuh dan wakil tetap Republik Indonesia di PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jeneva. Begitu kira-kira. Kemudian sekarang beliau aktif sebagai pengajar di Universitas Pertahanan Indonesia dan berbagai universitas dan perguruan tinggi lainnya. Ini kurang lebih riwayat pekerjaan dan pendidikan beliau. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Atas kehadirannya kami sangat bersyukur di antara kesibukan Prof bisa hadir di acara kami di podcast ini. Teman-teman sekalian dan Prof, mungkin kita langsung aja kita membuka tanya jawab mengenai apa yang menjadi topik kita. Kita akan melihat mengapa Amerika menerapkan tarif resiprokal. Insight EcoBank Solution mencatat beberapa hal yang menjadi concern daripada Amerika. Karena defisit perdagangan bilateral Amerika-Indonesia itu meningkat 5,4% pada tahun 2024, senilai 923 juta. Ini menjadi pertimbangan Amerika bahwa mereka harus melakukan perubahan tarif kepada Indonesia. Kemudian juga mereka melihat bahwa ada hambatan non-tarif di Indonesia mengenai TKDN, yaitu mengenai produk dalam negeri, kemudian proses bea cukai, larangan ekspor nikel, dan kewajiban pusat dan data lokal. Ini ada beberapa isu yang kemudian satu lagi yang yaitu masalah geopolitik. Ini juga di mana Indonesia sekarang bergabung di BRICS dan ini juga menimbulkan dampak terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara BRICS. Nah, kemudian mungkin kalau kami boleh mendengarkan pandangan Prof. Makarim mengenai kondisi AS ini. Kenapa kok
AS juga menargetkan Indonesia secara khusus ini. Berdasarkan pengalaman Prof di dalam diplomasi perdagangan ataupun hubungan perdagangan, nampaknya ini suatu hal yang tren baru di dalam global, di mana Amerika ingin mengurangi defisit perdagangan yang besar, tapi dengan sifatnya adalah memaksa kepada negara-negara lain untuk mengikuti keinginan mereka. Nah, apakah Prof. Makarim bisa memberikan semacam view atau pandangan singkat mengenai kebijakan dari Trump ini? Silakan, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Seperti diketahui ya, kalau berbicara mengenai tarif Amerika Serikat sini, kita hendaknya juga memberikan gambaran mengenai bagaimana Amerika Serikat secara umum. Amerika Serikat secara umum sebenarnya merupakan ciri khusus sebagai negara superpower. Ya, kalau kita ingat ya, bahwa negara Amerika Serikat termasuk negara yang tidak suka terikat pada komitmen internasional. Ya, kita ingat dia aktif di dalam pembahasan mengenai law of the sea. Begitu akan berlaku, dia tidak akan menjadi negara pihak. Begitu juga di lingkungan hidup, pertemuan Paris, begitu sudah berlaku, dia menarik diri. Ya, ini ciri sebagai negara besar. Tetapi yang saya ingin kemukakan lagi adalah ciri Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Ya, Donald Trump adalah leader di Amerika Serikat yang membawa ciri dan warna khusus ya terhadap pendekatan-pendekatannya dengan negara-negara luar negeri. Ya, kita tahu ya bahwa Amerika Serikat di bawah Donald Trump berkeinginan ya menjadikan ya America great again gitu ya, jadi menjadi negara besar lagi ya di dalam pemerintahan Donald Trump ini ya. Nah, oleh karena itu dia sejak pada waktu kampanye itu sudah menekankan dia perlunya akan mengambil tindakan-tindakan ya yang keras terhadap counterpart-counterpartnya yang dianggap tidak fair terhadap perdagangannya dengan Amerika Serikat. Ya, malahan sebelum dia dilantik dia sudah menyatakan bahwa dia akan mengambilkan tarif ya yang tinggi untuk produk-produk Cina ya dan produknya. Nah, ini memberikan gambaran juga bahwa dia sangat concern juga mengenai hubungan perdagangan dengan Indonesia. Ya, karena apa? Karena Amerika Serikat ini defisitnya besar sekali. Dia defisit besar dalam hubungannya dengan 92 negara sampai mencapai 1,2 triliun US dollar ya defisitnya itu. Dengan Indonesia juga mereka mengalami ya. Tadi sudah dikatakan sama Pak Beni ya, adanya kenaikan defisit neraca perdagangan ya yang signifikan. Nah, tapi itu juga menunjukkan bahwa ada tren yang berkelanjutan yang terjadi bahwa import Amerika Serikat itu lebih besar daripada import Indonesia terhadap barang-barang Amerika Serikat. Nah, ini juga menimbulkan buat mereka concern yang besar. Nah, di dalam concern ini muncul juga bagaimana praktek perdagangan atau perilaku perdagangan luar negeri yang ada dengan Indonesia. Ya, mereka sebenarnya juga concern kenapa Indonesia memberikan larangan-larangan seperti diketahui ya terhadap ekspor barang-barang mineral kritis sepertinya. Padahal sebenarnya barang mineral kritis buat dia sangat diharapkan karena sekarang dia banyak bergantung dengan China untuk mendapatkan nikel dan lain sebagainya. Tapi dia ingin kalau bisa dia bisa mendapatkan langsung juga dari Indonesia, ya. Dan juga dia melihat bahwa prosedur tadi yang dikenakan mengenai bea cukai, bagaimana prosedur mengenai transfer komponen dalam negeri ya, dan juga bagaimana misalnya saja ada sertifikat halal ya diminta buat produk-produk daging dan makanan dan segala macam, dan juga ada hal-hal yang buat mereka itu agak sedikit concern. Kenapa? Karena terus terang saja produsen terbesar di bidang digital di dunia ini kan Amerika Serikat. Kita lihat bagaimana Apple, bagaimana perusahaan-perusahaan lain yang besar itu ada di Amerika Serikat. Jadi mereka mengatakan bahwa adanya proses pajak dari penjualan mereka atau pelayanan lintas negara ya yang dilakukan oleh perusahaan mereka itu merupakan suatu hal yang memberatkan. Oleh karena itu mereka menginginkan posisi berunding dengan Indonesia itu dimulai dengan bagaimana pressure pendekatan yang kalau dibilang
akademisi ya, neorealisme ya. Neorealisme itu boleh dikatakan pendekatan yang mengatakan bahwa sebagai negara kuat ya, you can do whatever you want, ya toh? Ya, tapi sebagai negara lemah ya, you have to follow ya apa yang harus diharuskan oleh negara-negara maju ya. Nah, oleh itu mereka berusaha untuk mencoba memberikan keinginan-keinginan mereka kepada counterpartnya dia ya. Oleh karena itu saya menganjurkan ya dealing dengan Amerika Serikat ya dalam segala hal ya, khususnya dengan perdagangan perlu kita hati-hati. Kedua, perlu ada kekompakan yang sangat serius di antara pelaku-pelaku perdagangan yang ada di tanah air ya, dan juga perlu adanya konsistensi di dalam kita bersikap dengan mereka ya. Nah, inilah kira-kira gambaran yang saya bisa sampaikan. Ya, kalau kita melihat apa yang menjadi concern dari Prof. Makarim tadi, sehingga kalau dari sudut pandang Prof. Makarim, apakah ekonomi global akan mengalami gangguan dengan shock yang ditimbulkan dari perubahan tarif yang dilakukan oleh Amerika ini? Antara lain misalnya apakah pertumbuhan ekonomi nanti juga agak melambat atau bagaimana? Atau mungkin ada isu-isu lain yang sifatnya dari sudut pandang komitmen internasional tidak akan mudah tercapai. Bagaimana menurut Pak Prof. Makarim? Begini ya, kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya harapan dunia dan juga didorong dibuktikan dengan banyaknya evidence atau transaksi-transaksi perdagangan dunia ini kan setelah lahirnya World Trade Organization kan perdagangan dunia itu meningkat 3 kali lipat ya, dibandingkan perdagangan dunia sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya tata tertib ya perdagangan dunia ini akan memberikan semacam suasana batinnya yang konstruktif bagi peningkatan perdagangan luar negeri dari masing-masing negara. Tapi seperti diketahui ya, seperti World Trade Organization itu juga mempunyai prinsip-prinsip yang kira-kira sifatnya universal agar supaya bisa mengikat semua negara-negara untuk terikat dalam rangka memajukan perdagangan internasional ya. Kita lihat misalnya saja bagaimana prinsip non-diskriminasi ya, jangan membeda-bedakan ya produksi di satu negara dengan produksi di negara lain ya. Itu juga merupakan suatu hal yang tidak disukai karena itu juga akan mempengaruhi hubungan perdagangan antar negara. Kedua juga ada prinsip most favored nation. Jadi kalau ada hubungan yang sangat mesra antara satu negara dengan negara lain, dia diam bisik-bisik, loh nanti kalau kamu ekspor ke saya, you nggak akan kena pajak. Ya, karena nanti gini. Nah, itu menurut World Trade Organization nggak boleh. Jadi kalau sudah diberikan special privilege buat satu negara, negara lain juga harus diberikan hal yang sama. Ya. Equal treatment. Ya, itu namanya most favored nation. Ya, prinsipal ya. Jadi ini sama yang terakhir juga mengenai trade ya. Bagaimana pelaku-pelaku perdagangan ya harus menghargai ya prinsip-prinsip trade ya, di mana itu adalah kunci bagi perdagangan internasional. Tetapi sekarang kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini sama sekali tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang disepakati di World Trade Organization. Ya, kita lihat juga proses World Trade Organization sendiri dikoyak-koyak oleh Amerika Serikat itu. Misalnya saja, kalau kita itu ada masalah antara Indonesia dengan negara lain misalnya, kita bisa masuk ke panel. Ya, Indonesia bisa menunjuk salah satu wakil untuk di panel. Mungkin musuh kita misalnya taruh Korea ya, menganukan panel lain, ada pihak ketiga yang menjadi pimpinannya. Nah, kalau ini tidak sepakat bisa dibikin namanya panel banding. Nah, panel banding ini tidak jalan selama ini gara-gara ada boykot dari Amerika Serikat untuk penunjukan daripada hakim di panel banding tadi. Berarti apa? Berarti yang namanya dispute settlement body, proses penyelesaian sengketa perdagangan yang sudah ada berdasarkan World Trade Organization itu nggak jalan. Jadi sekarang kita harus melihat juga bahwa sebenarnya dealing dengan Amerika Serikat ini perlu kita hati-hati ya. Karena apa? Karena prinsip-prinsip yang biasa dipakai di forum-forum internasional itu tidak ternyata dianggap atau tidak dihormati oleh diabaikan lah ya. Diabaikan oleh ini. Jadi
prinsip seperti neorealisme yang tadi sebagai negara kuat itu sangat menonjol ya. Nah, ini perlu kita lihat dengan seksama ya. Baik dalam bentuk bagaimana sikap kita, sikap pelaku kita, dan juga bagaimana kita menghadapi manuver-manuver yang dilakukan oleh Amerika Serikat tadi. Baik, Prof. Makarim, mungkin kita bisa masuk ke wilayah kita, ke Indonesia. Dari sudut pandang Prof. Makarim, apakah memang dampaknya begitu luas terhadap ekonomi Indonesia? Dari sudut pandang Prof. Makarim, bagaimana dengan industri kita dengan adanya tarif yang naik ini, khususnya yang ekspor ke negara sana, ke negara Amerika. Kemudian, nah ini masuk pada kebijakan fiskal moneter. Bagaimana menurut Prof. Makarim, kebijakan fiskal moneter keuangan? Mungkin Prof. Makarim bisa merangkum menjadi suatu penjelasan yang menurut kita memang ini akan kita hadapi. Kira-kira bagaimana, Prof? Ya, kalau kita perhatikan ya bahwa Amerika Serikat ini kan sebenarnya menginginkan ya bahwa dia mendapatkan bahan-bahan mentah dari Indonesia dengan leluasa. Tapi at the same time dia juga mengenalkan Indonesia sebagai pasar daripada produk-produk Amerika secara luas gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada semacam kekecewaan ataupun ketidakpuasan dari pelaku-pelaku usaha dari Amerika Serikat terhadap misalnya saja kebijakan-kebijakan mengenai hilirisasi ya, seperti diketahui Indonesia sekarang menjalankan proyek hilirisasi dalam rangka untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan dana ekspor yang lebih luas ya, yang dengan demikian melarang membatasi ekspor mineral yang terjadi ya, misalnya saja kita kan membatasi ekspor kita kepada nikel ke luar negeri ya karena ingin nikel ini proses jalan. Nah, ini buat mereka dianggap mengganggu ya. Nah, juga kemudian ya prosedur mengenai prosedur bea cukai kita ya, kita juga melihat ya ada semacam keluhan-keluhan bahwa banyak tumpang tindih ya mengenai prosedur-prosedur yang dilakukan yang dianggap itu mempersulit atau meningkatkan proses dan waktu ya. Malah ada yang menghitung ya, kalau kita deal dengan Vietnam itu bisa secara 10 hari bisa clear cepat gitu. Tapi kalau deal dengan Indonesia itu bisa 15 hari. Ya, kalau mereka misalnya per unit cost itu bisa $250 ya, tapi dengan orang Indonesia itu bisa $320 gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada problem mengenai efisiensi produksi yang kita harus tengahi ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kita bisa peningkatan efisiensi produksi kalau misalnya saja unsur-unsur yang ada di belakang itu juga diatasi. Misalnya saja kita bisa efisien kalau apa? Kalau distribusi daripada produk-produk kita atau produk-produk raw material itu juga efisien. Nah, antara lain infrastruktur yang ada itu perlu dikembangkan lebih lanjut ya, dan penggunaan teknologi yang efisien dan juga yang sophisticated itu juga perlu segera digunakan agar supaya distribusi mengenai logistik kita itu juga mengimbangi daripada biaya distribusi logistik daripada negara-negara tetangga kita atau negara-negara saingan kita. Di samping itu kita juga melihat ya bahwa kita selalu berusaha untuk menempatkan apa yang namanya transfer komponen dalam negeri ya di dalam produk-produk luar negeri ya. Nah, ini kita perlu usahakan bagaimana kita bisa mengusahakan agar supaya komponen itu tidak dianggap sebagai hambatan, tetapi juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong mereka itu menjadi lebih maju gitu ya. Jadi kalau misalnya TKD NLD itu bisa dikembangkan sebagai pendekatan insentif, itu saya rasa wajar ya, bukan hanya kita tapi ya Amerika Serikat bisa melakukan hal itu juga ya. Dan juga kita lihat ya bahwa ada kan ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak transparan ya, tidak proses-proses yang tidak terbuka ya. Nah, ini kita secara terus terang kalau kita ingin benar-benar menghadapi secara serius ya problem yang ada dengan
persoalan perdagangan dengan Amerika Serikat ya, kita perlu membenahi secara serius ya, mengenai apa-apa yang ada yang kita bisa tingkatkan dengan lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita bisa menunjukkan kepada counterpart kita bahwa we are serious dalam hal itu, kita terbuka, kita juga mendekatan itu dengan secara yang dengan pendekatan yang adil, dia juga pasti akan lebih fleksibel di dalam bernegosiasi. Ya, karena apa? Karena dia menganggap counterpart Indonesia ini merupakan counterpart yang bisa dipercaya, ya. Oleh karena itu, saya menganjurkan dengan sungguh-sungguh ya, mungkin kita perlu mencoba bagaimana kita memperbaiki proses ya, modernisasi bea cukai misalnya, ya. Bagaimana kita menggunakan proses mengenai peningkatan teknologi di dalam rangka mengenai screening proses-proses yang dilakukan untuk mempercepat lalu lintas barang-barang ya ke ataupun dari luar negeri. Ketiga juga kita perlu memberikan semacam insentif juga ya kepada para pelaku ekspor ya, bahwa kalau memang mereka sendiri sudah dapat ya 19% itu kan juga tidak sedikit ya Pak. Itu kan juga merupakan suatu hal yang perlu kita pikirkan bagaimana agar peningkatan tarif yang 19% itu dapat imbangan juga dari pemerintah mengenai misalnya saja ada keringanan biaya ekspor ya, atau misalnya saja PPN itu bisa ditanggung oleh pemerintah ya, dalam rangka untuk agar supaya cost of production yang dia peroleh per pelaku ekspor itu menjadi lebih rendah sehingga dia lebih kompetitif dengan counterpart lain yang ada di Amerika Serikat tadi ya. Jadi dengan kata lain kita perlu jujur di antara kita sendiri ya, bahwa ada hal-hal yang dianggap tidak efisien jangan dilakukan lagi ya. Kalau ada hal-hal yang dianggap itu memperlama proses-proses yang bisa dilakukan dengan lebih cepat, kenapa kita mengambil aja posisi kita lakukan lebih cepat ya. Sehingga ini adalah merupakan suatu pendekatan yang susah ditolak oleh counterpart kita, karena kita sendiri menunjukkan kemauan kita untuk meningkatkan diri kita. Jadi kita juga tidak melakukan hal-hal yang semena-mena ya, kita juga memberikan penjelasan yang secara sophisticated mengenai apakah misalnya sertifikat halal itu ya, apa caranya juga bagaimana, karena sertifikat halal tidak harus semua itu dilakukan 100% di sini kan, bisa juga sebagian persen misalnya di Amerika Serikat, nanti di sini hanya finalisasi yang dilakukan terakhirnya saja. Jadi dengan kata lain memang kita pendekatan dengan Amerika Serikat di samping kita juga harus teliti ya, juga harus ada kesabaran ya, dalam arti kata bahwa mereka itu juga harus mengetahui apa-apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sini dan juga apa-apa yang kita bisa terima secara sukacita, dalam arti kata bisa kita telan dengan baik gitu ya. Dan saya katakan juga ya, bahwa di dalam berperan menghadapi pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat ya, pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat itu juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada di pihak mereka. Misalnya saja mereka itu tidak boleh terlibat di dalam proses-proses yang disebut sebagai corruption ya. Jadi dia itu tidak dibenarkan ya untuk mengembangkan perusahaannya dengan Indonesia, dia melakukan korupsi atau memberikan sogoan-sogoan atau memberikan step-step yang dianggap sebagai hal-hal yang melanggar hukum, itu dia tidak diperkenankan. Ya, jadi oleh karena itu kalau bisa kita juga bisa mengusahakan ya adanya sistem yang membuat bagaimana proses perizinan kita lebih clean ya, juga bagaimana proses kita lebih cepat, lebih efisien, dan juga bagaimana agar supaya kita tampak oleh negara-negara counterpart kita. Mungkin saja kita perlu melakukan apa yang disebut diversifikasi ya, ekspor ya. Kalau memang Amerika Serikat terus sulit kita hadapi ya, kita perlu melakukan apa yang disebut diversifikasi ekspor yang serius ya, karena negara-negara Eropa itu adalah negara-negara yang mempunyai daya beli yang besar ya, dan juga mempunyai kerangka kerjasama SEPA ya yang sangat baik ya untuk dikembangkan lebih lanjut. Apalagi kita lihat juga bagaimana hubungan dengan negara-negara Afrika, juga negara-negara Amerika Latin ya, dan negara-negara yang sebagai tandingan terhadap
apa yang bisa dilakukan menghadapi Amerika Serikat tadi. Dan selanjutnya saya ingin menganjurkan juga ya, kita sekarang dihadapkan pada satu situasi ya, adanya tantangan persaingan yang tough ya, yang tegas ya. Nah sekarang salah satu cara menghadapinya ya, jadi kita harus menghadapi meningkatkan kemampuan kita untuk bersaing terhadap mereka. Antara lain bagaimana? Caranya misalnya bagaimana meningkatkan kapasitas produksi. Ya kedua bagaimana meningkatkan daya produksi yang luas dan juga melibatkan elemen-elemen yang luas ya. Ketiga juga harus ada keinginan dari pemerintah untuk mencoba menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif ya. Bagaimana juga menciptakan agar supaya proses-proses produksi itu juga lebih efisien ya, dan juga bagaimana proses-proses hilirisasi seperti dikatakan yang betul-betul menjadi concern daripada pemerintah Indonesia itu dilakukan secara cepat ya, dan juga dilakukan supaya dampaknya itu juga bisa dimengerti oleh counterpart kita secara lebih mendalam gitu. Baik, mungkin Prof. Tadi Prof udah menyinggung mengenai daya saing. Ya. Terus menyinggung mengenai diversifikasi ekspor. Nampaknya sejauh mana kemampuan Indonesia bisa menyerap diversifikasi ekspor dan daya saing. Kalau daya saing kan terkait dengan di dalam negeri. Betul. Tadi Bapak udah menyinggung, Prof udah menyinggung mengenai kapasitas produksi, kemudian biaya-biaya tambahan yang dibebankan kepada pengusaha dan sebagainya. Nah, ada satu lagi yang daya saing sifatnya adalah kayak Cina. Itu udah siap melakukan diversifikasi ekspor. Dengan dipersulitnya pasar Amerika, dia udah siap sebenarnya. Karena kapasitas produksinya sudah memenuhi untuk. Nah, tinggal yang kedua adalah akibatnya dia akan mengambil market-market di luar Amerika itu menjadi bagian dia, yang dimana dia mempunyai kualitas produk yang bagus tapi harga murah. Dan itu juga akan kita hadapi di Indonesia. Mampu nggak kita bersaing untuk produk-produk yang sama, misalnya tekstil, gitu, alas kaki dan sebagainya. Itu kan juga menjadi domain daripada Cina dan negara-negara lain. Walaupun Cina sekarang kan juga muncul dengan mobil listrik dan sebagainya. Ini juga mungkin sedikit aja dari komen dari Prof mengenai hal ini. Kita harus juga bisa menggambarkan ya bahwa apa yang disebut sebagai diversifikasi ekspor ini kan merupakan suatu keharusan yang kita harus hadapi ya. Karena bagaimanapun juga kan total ekspor kita dari kapasitas ekspor kita ke Amerika itu kan sekitar 10%. Ya. Nah kalau memang itu merupakan suatu kesulitan yang timbul karena kan kita tidak bisa menduga apa yang dilakukan oleh Donald Trump tahun depan atau 2 tahun lagi ya, karena mereka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya menutup dan juga unpredictable yang campur sama zaman sekarang. Nah oleh karena itu memang seperti dikatakan sama Pak Benny tadi ya, bahwa memang mengenai kemampuan untuk bersaing ini perlu disimak dengan seksama. Karena sampai sekarang ini Indonesia ini terbatas ya daya saing kita ke luar negeri itu. Antara lain misalnya banyak kepada mineral-mineral ya, hasil-hasil tambang. Kedua kita ke minyak kelapa sawit ya, dan juga hal-hal ini kita sekarang ini perlu juga membuat agar supaya kita juga bisa lebih mendalami lagi mengenai tekstil ya, karena saya pernah dulu juga mengikuti masalah mengenai tekstil ya, karena apa yang dikembangkan oleh Cina mengenai tekstil itu adalah tingkat kualitas tekstil yang sangat tinggi gitu. Sedangkan apa yang dikerjakan oleh kita atau yang dilakukan pada kita tuh tingkat tekstil yang sampai bawah ke menengah gitu ya. Nah kita sendiri perlu juga melakukan apa yang disebut pendidikan, keterampilan maupun juga usaha untuk meningkatkan kemampuan produksi kita di bidang-bidang misalnya tekstil, garment ya, yang tadinya kita sudah kuasai, tetapi juga kalau bisa peningkatan kualitas daripada kemampuan kita itu. Ya, seperti diketahui sekarang ya, tenaga kerja di Indonesia sekarang sudah mulai mengalami persoalan ya. Nah,
kenapa kita tidak memanfaatkan ya melimpahnya tenaga kerja yang menganggur itu untuk menjadikan pendorong bagi peningkatan kualitas daripada produksi-produksi di Indonesia. Dan selanjutnya yang saya perhatikan juga bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah attitude daripada pengusaha-pengusaha ekspor itu yang ingin melakukan apa-apa yang sudah dilakukan. Jadi apa yang disebut mencoba inovasi, jadi tidak mengembangkan apa-apa yang belum dilakukan sebelumnya. Gitu. Kurang inovatif lah berarti. Kurang inovatif, ya. Nah, jadi kalau misalnya saja hal-hal yang sifatnya inovatif ya bisa dikembangkan ya. Saya tadinya sangat bersyukur adanya kementerian yang khusus untuk barang-barang yang baru yang untuk mengembangkan produksi baru itu bisa mendorong juga bahwa Indonesia tidak dikenal hanya di bidang kelapa sawit, tidak dikenal sebagai alas kaki ya, tapi juga dikenal di bidang hal-hal yang sophisticated ya. Misalnya di bidang elektronik kita mulai dikenal juga kan di bidang peralatan-peralatan elektronik ya, hal-hal itu. Nah, kalau misalnya kita juga ada usaha untuk mendorong untuk pembukaan kapasitas produksi yang lebih luas, nah ini juga bisa meningkatkan kemampuan daya saing kita. Ya, yang terakhir juga yang saya ingin kemukakan, daya saing ini juga muncul ataupun bisa kalau kita tuh juga orangnya itu mempunyai daya endurance ya, ketahanan di dalam menghadapi situasi yang kurang baik ya. Nah, jadi kalau kita juga mempunyai sikap atau attitude yang bagus ya, apabila di dalam situasi yang tidak baik itu kita bisa survive seperti apa yang dialami oleh China ya, itu kita bisa akan membuka oportunitas yang besar bagi kesempatan luas di dalam rangka kita diversifikasi ekspor kita itu. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik yang makin seru, nampaknya ini Prof. Makarim ini memang betul-betul expert di bidangnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Nanti tertulis di sini. Kemudian tulis juga di kolom komentar isu apa yang menurut teman-teman menarik untuk kita bahas di episode berikutnya. Selain podcast ini, kami juga secara rutin membagikan analisis dan ringkasan isu ekonomi di berbagai platform, mulai dari website, LinkedIn, hingga Instagram. Informasi selengkapnya bisa teman-teman lihat di layar atau di bagian deskripsi. Daripada kita ecek-ecekan ataupun berantem pada waktu kita negosiasi di luar, lebih baik kita persiapkan dan berantem di dalam negeri dulu. Dalam hal ini sejauh mana ya kesiapan, maaf kalau ini kita menyinggung pada government nih, sejauh mana sih sebenarnya kesiapan government untuk menghadapi hal-hal seperti ini?